烦了！让开！别拿下这小子！不行，绝灭大trận！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-659-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 658. Sebelumnya, Qin-chan bersama yang lainnya tengah melihat Long Yuan memakan seluruh jiwa iblis yang ada pada altar reinkarnasi. Selain itu, mereka juga akhirnya sadar kalau selama ini keluarga Ji telah membohongi mereka dan justru hendak menjadikan mereka sebagai tumbal pengorbanan. Karena hal itulah mereka pun memilih untuk melawan dan menghancurkan altar reinkarnasi. Meskipun tempat ini sangatlah kuat, namun berkat bantuan yang Qin-chan berikan, pada akhirnya altar itu pun telah sepenuhnya dihancurkan. Tapi saat ini mereka masihlah belum bisa keluar. Pasalnya gerbang itu hanya bisa dibuka jika mereka memiliki aura klan iblis. Karena itulah Long Yuan memberikan sedikit kekuatan iblis kepada mereka. Berkat semua itulah gerbang pun terbuka. Tetua Xiu menyambut kehadiran mereka dan tanpa kecurigaan apapun. Di sini, Qin-chan bersama yang lainnya menyamar sebagai ketua dari ras iblis yang membuat Xiu pun sempat percaya. Dan ini segera dimanfaatkan oleh mereka untuk bisa melarikan diri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pelarian teruslah dilakukan oleh kelompok Qin-chan. Namun Xiu yang melihat hal itu tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Pengejaran langsung saja dilakukan. Namun ia juga telah memberikan perintah kepada semua orang yang ada di sini untuk bisa mengejar dan menghabisi para manusia yang mencoba melarikan diri. Qin-chan yang menyadari hal itu langsung saja memberikan tebasan manja kepada formasi di sana. Namun formasi ini sangatlah kuat untuk bisa dihancurkan. Karena hal itulah Qin-chan bersama yang lainnya harus bertarung dengan para penjaga dulu. Karena jika tidak, mereka ini akan dalam bahaya. Sambil bertarung itu, Qin-chan juga mencari sebuah celah untuk bisa menghancurkan formasi tersebut. Beberapa serangan telah dia berikan, tapi tidak ada satupun yang berhasil menghancurkan formasi di sana. Xiu benar-benar kesal dan apa yang telah Qin-chan lakukan. Dia yakin kalau dia adalah kelompok dari pemberontak sebelumnya. Xiu mencoba melakukan penyerangan, namun segera ditahan oleh Wen Busang bersama yang lainnya. Sesaat kemudian Tetua Agung datang, di mana dia masih bingung dan apa yang telah terjadi. Xiu sendiri berhasil memukul mundur kelompok Wen Busang dan memberitahu kepada Tetua Agung kalau orang-orang ini sudah sangat berani menghancurkan altar reinkarnasi. Bahkan mereka itu berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini. Ia pun berpikir kalau orang-orang itu sepertinya sengaja melakukan hal tersebut. Tetua Agung sangatlah terkejut dan apa yang terjadi. Melihat sebuah celah, dua peri ini mencoba menyerang Xiu. Namun kekuatan yang dia miliki sangatlah hebat. Sebenarnya Xiu mencurigai Tetua Agung, namun ia tidaklah membenarkan hal itu. Karena ia bisa menjamin dia tidaklah memiliki hubungan apapun dengan para pemberontak. Ia pun mencoba untuk menghentikan mereka semua. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mendengarkannya. Sementara itu, Qin-chan sendiri terus melakukan penyerangan pada formasi tersebut. Sepertinya usaha yang Qin-chan lakukan tidaklah sia-sia, karena terlihat kalau sebuah retakan pada formasi ini mulai muncul. Xiu yang menyadari hal itu pun meminta para penjaga untuk segera menghentikannya. Namun dengan sangat mudah, Qin-chan dapat mengalahkan mereka dalam beberapa kali serang saja.
Selain itu, pedang besar ini ia tarik kembali dan membuat pertarungan semakin didominasi olehnya. Salah satu pemimpin penjaga pun hendak bertindak, di mana dialah yang akan mengatasi Qingchen. Alhasil penyerangan langsung saja terjadi dan benar saja pria ini dapat dia pukul mundur dengan sangat mudah. Masih belum menyerah, pria ini pun menggunakan taktiknya untuk bisa memecah diri menjadi beberapa bagian dan berusaha untuk menyerang balik Qingchen. Tapi jumlah saja tidak cukup untuk mengatasinya. Bahkan Qingchen tahu betul mana ia yang asli. Jadi dalam satu kali serang saja Qingchen bisa menangkapnya dan langsung memberikan beberapa serangan manja untuk bisa mengalahkannya. Dan begini pria itu pun langsung meninggoy. Sementara itu, Qingchen masihlah belum berhenti. Secara perlahan pasti kekuatan yang dia berikan pada formasi ini telah membuat retakan semakin membesar. Hingga pada puncaknya formasi itu pun benar-benar hancur di tangannya. Tidak ada yang menduga hal itu terjadi. Bahkan Ketua Agung sekalipun baru sadar Tinu memiliki kekuatan semengerikan itu. Qingchen mengajak teman-temannya untuk pergi, namun Xiu tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Ia langsung saja membuka gulungan yang sejak tadi dia bawa, di mana itu adalah susunan pembunuh 5 bintang. Dan formasi itu dia yakin mereka tidak akan bisa lepas dari tempat ini. Pada akhirnya kelompok Qingchen pun harus terjebak di dalam tempat tersebut. Ini bukan sekedar formasi biasa karena ternyata terdapat jiwa dari para iblis yang terus muncul untuk bisa menyerangnya. Mereka sangatlah sulit untuk dikalahkan karena meskipun dihabisi, mereka itu bakal muncul kembali. Xiu bertanya kepada Qingchen di manakah dia menyembunyikan Jiruyu dan Ji Hongchen. Tapi Qingchen tidaklah menjawab karena bagaimanapun ia tidak tahu apa yang dia maksud. Terlebih lagi Xiu sudah sangat berani menjebak dirinya. Padahal dia itu hanya bertemu dengan Jiruyu saja. Dan apa yang telah terjadi pada hari ini, maka Qingchen yakin kalau keluarganya tidak akan pernah tinggal diam. Dan pasti akan menghancurkan keluarga Ji. Xiu memintanya untuk tidak sombong karena sekarang dia itu telah terjebak ke dalam susunan formasi miliknya. Akan tetapi Qingchen masihlah bisa memberikan perlawanan kepadanya, yang semakin membuat Xiu kesal kepadanya. Ia pun menghentikan formasi serangannya untuk bisa memastikan. Ia pun meningkatkan formasi serangannya demi bisa memastikan Qingchen itu meninggoy. Kini pengepungan pun sedang Qingchen alami. Ia harus bisa menghentikannya dan tidak lupa Qingchen juga harus berhati-hati. Karena bagaimanapun kekuatan yang kali ini Xiu berikan cukup mengerikan. Bahkan serangan yang coba Qingchen lakukan masihlah belum cukup untuk bisa menumbangkan ular besar itu. Tapi Qingchen tentu tidak akan pernah menyerah. Berbagai serangan terus-menerus dirinya lakukan hingga pada akhirnya ular ini pun sudah tidak mampu bertahan dan meninggoy juga. Xiu tidaklah habis pikir bagaimana bisa ini terjadi. Sedangkan Qingchen kembali menggunakan pedangnya untuk bisa menghancurkan formasi di sana. Sadar kalau Qingchen merupakan lawan yang sangatlah merepotkan, jadi Xiu pun ingin menyerangnya secara langsung. Ia juga menghentikan penyerangan Qingchen. Akibat hal tersebut, sebuah ledakan pun terjadi. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qingchen tentu saja masihlah bertahan dari serangan sebelumnya. Dan sekarang ia juga telah berhasil menghabisi ular Xiu. Selain itu, formasi ini kemungkinan telah berhasil juga dia hancurkan. Namun bisa terlihat dengan jelas kalau Xiu tidak akan pernah melepaskan mereka. Ia mulai melakukan sesuatu lagi di mana ini bukanlah sebuah gulungan biasa, melainkan hal yang menyimpan begitu banyak rahasia. Xiu pun menggunakan kekuatan penuh dari formasi tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.